Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Maharani Lutfiah Khairunisa. Kali ini saya akan menjelaskan cara pengisian ESPT masa pajak penghasilan pasal 21 sampai 26. Sebelumnya di sini sudah terdapat kasus yang ada di PDF saya. Untuk kasusnya di sini adalah menggunakan PT nama mahasiswa, dan di sini terdapat daftar nama pegawai, daftar gaji tunjangan dan THR, daftar pegawai tidak tetap dengan beberapa catatan sebagai berikut. Lalu sekarang kita beralih ke aplikasi ESPT masa pajak penghasilan pasal 1 sampai 26. Di sini kalian bisa mendapatkannya di pajak.go.id. Lalu sebelumnya kita harus memasukkan database-nya terlebih dahulu. Namun karena saya sudah membuat database-nya, kita bisa langsung ke database. Menggunakan password 123 seperti biasa. Lalu kita pergi ke SPT. Jika kalian belum pernah membuat SPT, kalian bisa membuat SPT baru di sini. Dengan memasukkan masa SPT yang akan dibuat dari bulan mana sampai tahun apa. Namun saya sudah membuat SPT tersebut dari bulan Januari sampai Desember sehingga kita bisa tinggal membukanya. Lalu pertama-tama kita perlu mengisi daftar pemotongan pajaknya terlebih dahulu yang berisi pegawai tetapnya di satu masa pajak. Di sini sudah saya input 5 namanya, nama pegawai. Untuk perhitungannya ada di Excel, sudah saya buat di pegawai tetap kecuali Juni. Untuk Maharani Lutfiah Khairunisa dengan gaji pokok 25.067000 sampai ke PPh 21 per bulannya yaitu 4.050.000. Di sini jumlah penghasilan bruto yang saya masukkan adalah 31.703. Asalnya dari mana? Asalnya dari sini. Di sini bagaimana cara saya bisa mendapatkan 31 juta ini? Pertama, gaji pokoknya ditambahkan tunjangan jabatannya yaitu sebesar 6 juta, JKK 0,24%, JK 0,3% dan BPJS kesehatan 2%. Dari mana saya bisa mendapatkan angka-angka ini? Dari gaji pokok sampai ke BPJS saya mendapatkannya dari PDF. Di sini terdapat JKK 0,24 dari gaji pokok, gaji kematian, jaminan kematian, JHT, gaji pokok ditanggung perusahaan, dan jaminan hari tua ditanggung karyawan. Lalu yang dituliskan di aplikasi adalah jumlah penghasilan bruto dan PPh yang dipotongnya, sehingga yang saya letakkan adalah 31 juta. Lalu sebagai pengurangnya terdapat biaya jabatan yang maksimum 500.000 per bulan dan 6 juta per tahun. Untuk JHT 2%-nya adalah gaji pokok dikali 2%. Lalu ditotalkan 500.000 dan 501.000 jadi 1 juta. Dan penghasilan netonya didapatkan dari penghasilan bruto 31 juta dikurangi pengurang 1 juta di sini. Lalu untuk penghasilan neto disetahunkannya adalah 30 juta dikali 12 bulan. Untuk PTKP TK0 adalah 54 juta karena saya adalah wanita, namun di sini adalah menurut soal. Saya memiliki 3 anak dengan status kawin, namun PTKP saya tetaplah TK0. Untuk PKP-nya penghasilan itu disetahunkan dikurangi PTKP 314 juta menggunakan tarif berlapis sampai ke 25%. Di sini didapatkan PPh 21 setahun dari total PPh berlapis ini 2 juta ditambah 30 juta ditambah 16 juta didapatkan 48 juta, dan PPh 21 per bulannya dari 48 juta dibagi 12, dan perhitungannya dari Maharani Lutfiah sampai ke Henry
sama. Saya menuliskan Henry 2 kali karena untuk perhitungan yang tidak penting sebenarnya. Nah, di sini sesuai sama sampai misalkan ke Putri jumlah penghasilan brutonya 10 juta. Kita lihat 10.207.902 dan penghasilan per bulannya PPh 21 per bulannya 349.000. Sepertinya saya ada salah input di sini. Kita bisa mengubahnya. Dengan klik ini, klik centang, lalu klik ubah. Untuk PPh dipotongnya berapa? 349.349.918. Kita bisa klik simpan dan kita dapatkan sesuai dengan Excel yang sudah saya buat. Bagaimana dengan Henry? Penghasilan bruto 8.746 dengan PPh dipotongnya adalah 168. Di sini saya salah tulis ya. Kita ubah juga. Berapa? 164.642. 164.642. Kita bisa klik simpan. Lalu kita bisa beralih ke penghasilan pegawai tidak tetapnya. Di sini terdapat untuk bulan Januari dari Budi Sudarsono dengan penghasilan bruto 20 juta, DWP 10 juta, tarif 5%, dan di sini 500.000 sebagai PPh 21 yang dipotongnya dengan akumulasinya 0. Di mana kita input untuk Budi Sudarsono di daftar bukti potong, lalu ke tidak final. Di sini sudah ada saya input untuk kasus Budi Sudarsono terdapat pada Excel di nomor 1, membayar kepada Budi Sudarsono status K2, NPWP-nya tertera sebesar 30 juta, sebesar 30 juta. Nah, di sini untuk 31 Januari 20 juta. Sekarang kita bisa mencoba input. Tidak perlu input, kita bisa ubah. Di sini NPWP sudah saya masukkan nama, NIK dan alamatnya. WP asing dicentang jika Budi Sudarsono adalah WP asing. Untuk kode objek pajaknya adalah 021100007 yaitu imbalan kepada tenaga ahli. Karena di sini Budi Sudarsono sebagai jasa konsultan pajak. Jasa konsultan pajak di sini adalah tenaga ahli. Kita ketika tekan di sini, lalu untuk perhitungan detailnya, tipe penghasilan Budi Sudarsono adalah berkesinambungan dipotong oleh lebih dari satu pemberi kerja, karena jika menurut logika seorang pekerja seperti Budi Sudarsono ini tidak mungkin bekerja hanya pada satu pemberi kerja. Pasti ada banyak pemberi kerja dari berbagai perusahaan. Karena tidak mungkin Budi Sudarsono mengandalkan satu penghasilan dari perusahaan ini. Untuk 50% akumulasi penghasilan bruto diisi 0 karena sebelumnya Budi Sudarsono belum pernah mendapatkan gaji dari perusahaan ini. Januari adalah bulan pertamanya. Untuk jumlah penghasilan brutonya berapa? 20 juta. Sesuai dengan soal diisi 20 juta. Lalu bisa kita dapatkan PPh hasil 21 yang dipotongnya 500.000 sesuai dengan yang ada di sini dan yang ada di sini 500.000. Kita bisa klik selesai lalu klik simpan. Selanjutnya kita bisa beralih ke SPT Inc-nya.
Di sini perhitungannya sesuai dengan apa yang kita input di isi SPT daftar bukti potong tersebut dan daftar pemotongan pajaknya. Lalu untuk perhitungan PPh-nya tidak ada yang perlu dilihat. Di sini PPh pasal 21 yang kurang lebih disetor adalah 8 juta. Dan nanti kita akan buat SSP untuk 8 juta ini. Objek pajak finalnya tidak ada, lampirannya adalah formulir 1, formulir 2, lalu kita bisa checklist ini juga. Lalu di sini terdapat SSP karena nanti kita membuatkan SSP-nya. Lalu jangan lupa diisi tempatnya Surabaya. Tanggalnya adalah tanggal 10 bulan 2 tahun 2019. Tanggal 10 saya dapatkan dari mana? Tanggal 10 saya dapatkan dari keterangan soal. Di sini lakukan pemotongan penyetoran laporan. Setor tanggal 5, lapor tanggal 10. Dan di aplikasi saat ini kita melakukan lapor sehingga lapornya 10. Klik simpan. Lalu sekarang kita membuat SSP-nya. Di sini terdapat NDPN. Kita tekan dulu ubah. Lalu kode akun pajaknya adalah 411121. Lalu kode jenis setorannya adalah 100. Tanggal SSP-nya yaitu tanggal setor adalah tanggal 5 sesuai dengan keterangan soal. Bulan berikutnya tahun 2019. Untuk PPh yang disetornya sama dengan PPh terutang yang ada di sini, PPh tidak finalnya. Lalu kita bisa meng-close-nya karena sudah sesuai. Lalu bagaimana dengan cetaknya? Kita bisa tekan di sini jika ingin mencetak formulir SPT induk, daftar pemotongan pajak, bukti potong tidak final, bukti potong final, dan daftar SSP-nya. Di sana, lalu kita bisa beralih ke bulan berikutnya, di bulan Februari. Di bulan Februari kita lihat terlebih dahulu apakah ada penghasilan pegawai tidak tetapnya. Tidak ada, sehingga kita bisa beralih ke pegawai tetapnya saja. Pegawai tetap di sini diisi ke satu masa pajak seperti sebelumnya. Jangan lupa kita mengganti Putri dan Henry-nya. Tiga empat sembilan 918. Dengan jumlah penghasilan brutonya 10.271. Lalu untuk Henry-nya kita ubah PPh dipotongnya. Untuk penghasilan brutonya sudah sama, tinggal PPh per bulannya. Selesai, dan di sini kita bisa beralih ke bulan berikutnya. Jangan lupa untuk mengisi SPT dan daftar SSP sesuai dengan seperti yang ada di bulan Januari. Di bulan Maret ini terdapat daftar pemotongan pajak. Nah, di sini Henry kemana? Sesuai dengan PDF dikatakan bahwa Henry, di mana Henry? Henry resign mulai 1 Maret. Artinya di bulan Maret Henry sudah tidak bekerja di sini, sehingga daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk Henry dihapus. Lalu bagaimana dengan apa yang
perlu dilakukan kepada Henry, kita bisa mengisi SPT induk pada masa Maret untuk penghitungan PPh-nya. Di sini kelebihan penyetoran PPh pasal 21 atau pasal 26 dari masa pajak Januari Februari dicentang lalu didapatkan 329.284. Dari mana angka ini? Dari PPh 21 per bulan punya Henry dari bulan Januari sampai Februari dikalikan 2, sehingga didapatkan pajak penghasilan bulan Januari Februari yang dianggap lebih bayar, sehingga harus dikembalikan sejumlah 2 kali bulan PPh 21 Henry. 329.284 untuk tahun pajak 2019, jumlah angkanya 12-13 sudah. Lalu pasal 21 yang kurang lebih disetor 8.050.137. Oh iya, sebelumnya kita belum mengganti punya Putri. Punya Putri di sini. Nah, ini 349.918. Coba diklik simpan di sini juga. Lalu untuk SPT induknya, apakah berubah objek penghitungan PPh-nya? Jangan lupa diisi tempatnya Surabaya, tanggal 10 bulan berikutnya. Oh, belum mengisi tahun pada poin B2 nomor 13. Daftar SSP-nya berubah. Jangan lupa kita ganti juga. Klik simpan. Setelah itu kita bisa beralih ke di sini di bulan Maret untuk pegawai tidak tetapnya ada Joko sebagai pegawai harian lepas. Bagaimana kasus dari Joko? Sebelumnya kita buka bulan Maret terlebih dahulu. Lalu ke daftar bukti potong tidak final. Di sini sudah ada Joko menunggu. Untuk soalnya ada di PDF, membayar kepada Joko status TK0 NPWP. Jadi dia adalah pegawai harian lepas per hari bekerja selama 10 hari. Lalu untuk kode objek pajaknya adalah 21.100.03 sebagai pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Untuk penghitungan detailnya, cara pembayaran Joko adalah tidak bulanan. Status PTKP-nya adalah TK0. Jumlah hari kerja dia pada bulan Maret adalah 10 hari. Lalu untuk jumlah penghasilan brutonya adalah 500.000 dikali 10, berarti 5 juta. Nah, di sini langsung muncul dasar pengenaan pajaknya 3.500.000, tarifnya masih 5%, PPh dipotongnya 175.000. Bisa kita klik simpan di sini. Lalu kita bisa beralih ke bulan apa yang tidak ada pegawai harian, bukan pegawai harian, pegawai tidak tetap ya. Bulan Mei terdapat Mr. Johnson. Nah, di sini kita
kita langsung lompat ke bulan Mei karena tidak ada hal yang sama untuk hal yang berbeda di bulan April. Paling tidak di bulan April, baiklah kita lihat bulan April terlebih dahulu. Di bulan April karena tidak ada pegawai yang tidak tetapnya, jadi kita tidak usah membuat daftar bukti potong tidak finalnya. Untuk daftar pemotongan pajaknya satu masa pajak, kita buat sesuai dengan bulan Maret. Karena sama saja. Untuk putrinya jangan lupa diganti 349 918, klik simpan. Lalu jangan lupa kita juga klik simpan di sini. Lalu untuk SPT induknya kita cek apakah pernyataannya sudah di sini. Untuk lampirannya SSP formulir 4-nya di unclose satu masa pajak. Lalu untuk formulir di sini terdapat tidak final, apa ya? Oh, terdapat Budi Sudarsono di bulan Maret ternyata. Untuk Budi Sudarsono ini bulan April ternyata. Yang saya buka di sini adalah bulan April, kita bisa coba ubah. Budi Sudarsono NIK dengan alamat ini, kode objek pajaknya tetap kepada tenaga ahli. Lalu untuk jumlah penghasilan brutonya 20 juta. Bagaimana cara kita mengisinya? Sama seperti tadi, dia adalah berkesinambungan lebih dari satu pemberi kerja. Lalu untuk 50% akumulasi penghasilan brutonya didapat dari ini 10 juta. Dari mana ini? Ini dan 10 juta ini dari penghasilan bruto di bulan Januari dikalikan 50%. Hasilnya adalah 10 juta. Lalu untuk jumlah penghasilan bruto dari Budi Sudarsono adalah 20 juta di bulan April. Untuk PP pasal 21 yang dipotongnya adalah 500.000. Sesuai, kita bisa klik simpan. Lalu untuk SSP-nya di sini tidak ada angka yang berubah. Apa jangan-jangan satu masa pajaknya belum diubah? 349 918. Tidak ada yang berbeda. Kita bisa mengecek angka yang sesuai atau tidak sesuainya dari pelaporan SPT di sini. Nah, di sini PPh tidak finalnya berarti kita perlu mengubah SSP-nya ya. SSP-nya harus diubah sesuai dengan PPh terutang agar bisa dibuatkan CSP-nya. Di sini kita bisa membuat file CSV. Membuat file CSV ini digunakan untuk diberikan ke DJP. Lalu untuk Februari kita sudah menyesuaikan SSP dengan PPh terutangnya, bulan Maret juga sudah, April juga sudah. Berarti kita bisa pindah ke bulan Mei. Untuk bulan Mei, daftar pemotongan pajaknya sama seperti tadi, tinggal mengubah putri jadi 349. Simpan. Lalu jangan lupa klik pojok kanan bawah. Untuk pegawai tidak tetapnya pada bulan Mei, Mr. John Cena. Dia berasal dari Amerika Serikat dengan upahnya $15.000. Dari mana $15.000 ini? Dari ini membayar imbalan atas pekerjaan yang dilakukan Mr. John Cena, fee sebesar $15.000. Kosnya berapa? 14.500. Jadi perhitungannya di sini
first-nya 14.500 dengan upah sebulannya yaitu 217 juta. Asalnya dari $15.000 dikali 14.500 dengan PPh pasal 26-nya adalah 20% dari upah sebulan. Kita bisa mengisinya di daftar bukti potong dan tidak final juga. Di sini NPWP yang dituliskan adalah 00000, nama John Sena, NIK-nya saya Awur, untuk namanya Amerika, kode objek pajaknya 2710099. Kita menggunakan perhitungan PPh pasal 26. Lalu jumlah penghasilan brutonya bisa kita isi 217.500.000, DPP-nya sesuai dengan jumlah penghasilan bruto, tarifnya otomatis 20% dan PPh dipotongnya 43.500.000. Kita bisa klik simpan. Lalu jangan lupa kita mengganti SPT induknya. Diisi SSP 1. Untuk formulirnya di unclose, diisi Surabaya, jangan lupa tempatnya. Lalu untuk SSP-nya klik ubah, SSP harus sesuai dengan PPh terutang. Sesuai, lalu kita bisa pergi ke bulan Januari karena ada kesalahan tersebut. Kesalahannya di sini semuanya berasal dari Putri dan Henry, namun untung saja Henry hanya berada di bulan Januari sampai Februari. Bulan Putri saya salahnya karena perhitungannya. Untuk SSP-nya jangan lupa diklik simpan. Selesai, lalu kita bisa pergi ke bulan Juni. Di sini istimewa ya untuk bulan Juni. Kenapa bulan Juni istimewa? Karena ada THR-nya. Bagi semua pegawai sudah pasti ketika ada THR pasti istimewa. Bagaimana perhitungan THR-nya? Ada di PDF. Untuk THR bulan Juni menggunakan 150% dari gaji pokok. Di sini sudah saya hitung untuk pegawai tetap bulan Juni. Bisa kita pergi ke Maharani Lutfiah terlebih dahulu. Di sini saya kopas yang bagian sisi kiri dari pegawai tetap. Lalu sisi kanannya baru saya menghitung untuk PPh THR dan PPh bulan Juni, yaitu PPh THR saja ditambah dengan PPh bulan Juni. Kita tinggal ignore ini saja. Ini di-ignore ya. Dikasih warna putih agar tidak terlihat. Nah, di sini kita bisa input. Nah, inputnya dari mana nih? Jumlah penghasilan brutonya kan berbeda ya. Coba kita lihat dulu 34.837.077. Asalnya dari mana? Dari sini. Penghasilan bruto setahun. Sebelumnya di sini perlu diketahui bahwa penghasilan bruto setahunnya didapatkan dari penghasilan bruto setahun yang ada di sini. Penghasilan brutonya kan 31.703.702. Lalu dikali dengan 12. Nah, asalnya di sini, lalu ini dikali 12. Lalu THR-nya untuk Maharani kan 150%. Ini 150% dari gaji pokok, sudah benar. Lalu penghasilan bruto setahun yang dimaksud di input ESPT adalah penghasilan bruto setahun sebelum ditambah THR, ditambah dengan THR, dan kita bagi 12. 34.837.077. Seperti ini. Lalu
yang kita input di sini 34,8 juta ya. Untuk PPh dipotongnya 13 juta. 13 juta dari mana? Dari PPh bulan Juni. PPh bulan Juni dari mana? Dari PPh THR saja. Lalu ditambah dengan PPh per bulan biasa. PPh per bulannya 4.050.000 sama seperti bulan-bulan sebelumnya. 4.050.590 di sini. Lalu untuk PPh THR-nya saja adalah 9 juta. Lalu ditotalkan di bulan Juni. Jadi yang diinput di SPT adalah 13 jutanya. Lalu untuk Putri jangan lupa diganti. Nah, Putri di sini penghasilan bruto setahunnya sudah benar ya. Dari 135 juta dibagi 12, 11 juta 280. Untuk PPh dipotongnya 2.164.993. Nah, perlu diganti nih. Nah, untuk bulan Juni, apakah ada pegawai tidak tetapnya? Kita cek terlebih dahulu. Ada Budiman. Sebentar sebelumnya sudah saya klik simpan pojok kanan bawah kah? Untuk 2.164.993. Sudah otomatis tersimpan rupanya. Lanjut kita ke daftar bukti potong tidak final untuk pegawai tidak tetap. Kita bisa klik ubah. Di sini kasus Budiman apa ya? Kasus Budiman di sini adalah pembayar jasa produksi kepada mantan pegawai status K1 tidak memiliki NPWP, alamatnya sebesar 150 juta. Oke, kita bisa ke kode objek pajaknya terlebih dahulu. Apa ini kode pajaknya? Di sini ada jasa produksi kepada mantan pegawai. Nah, kita fokus ke mantan pegawainya ya. Bagaimana perhitungan detailnya? Nah, akumulasi penghasilan kena pajak untuk Budiman adalah 0. Kenapa 0? Karena Budiman sebelumnya tidak pernah menerima penghasilan di perusahaan ini sebelumnya, sehingga kita isi 0. Kalau misalkan seperti yang terdapat pada pegawai tidak tetap di Budi Sudarsono di bulan April kan dia isi 50% akumulasi brutonya adalah 10 juta. 10 juta dari penghasilan bruto sebelumnya, menerima penghasilan di bulan Januari. Sehingga akumulasinya adalah 50% dari penghasilan bruto. Tapi di sini untuk Budiman akumulasinya 100%. Namun dia belum pernah mendapatkan gaji di perusahaan ini sebelumnya. Jadi ya sudah diisi 0. Lalu jumlah penghasilan brutonya adalah untuk Budiman adalah berapa nih? 150 juta di sini ya. Untuk PPh pesaldo setelah yang dipotongnya adalah 17.500.000 sebelumnya. Namun karena dia tanpa NPWP, ketika kita centang tanpa NPWP-nya langsung berubah jadi 21 juta. Jadi kita bisa klik simpan. Lalu jangan lupa kita mengecek SPT-nya, apa lampiran yang diberikan. Ini di unlist, unclist, lalu tekan SSP, 1 lembar. Pernyataannya Surabaya, tanggal 10 bulan berikutnya, klik simpan. Lalu kita ke SSP. Nah, di sini SSP yang di store berbeda ya. Kita harus menyamakan. Delapan lima 274. Klik simpan. Lalu kita bisa pergi ke bulan apa nih? Yang ada mantan pegawai, yang ada pegawai tidak tetapnya. Bulan Juli.
Di bulan Juli ini daftar pemotongan pajaknya satu masa pajak sama seperti sebelumnya, namun Putri harus kita ubah terlebih dahulu. Klik simpan, lalu klik simpan, klik close, lalu kita pergi ke daftar bukti potongnya. Untuk Budi Sudarsono, nah di sini kan NBP-nya sudah kita input, lalu kode objek pajaknya masih memakai tenaga ahli, lalu kita bisa pergi ke perhitungan detailnya, dipotong oleh lebih dari satu pemberi kerja, 50% akumulasi penghasilan brutonya berasal dari mana nih? Di bulan Juli. Jadi sebelumnya di bulan Januari sama April itu total penghasilannya kan dia sudah pernah menerima 40 juta. Namun 40 juta ini di 50% kan jadi 20 juta. Sehingga yang ada di aplikasi adalah 20 juta. Jumlah penghasilan brutonya adalah 30 juta. PH21 yang dipotong adalah 750.000. Sudah. Lalu kita ke SPT Indo. Untuk lampirannya diisi setoran SSP 1. Untuk SSP-nya, karena ada yang berubah, kita klik ubah terlebih dahulu. Klik simpan. Lalu kita pergi ke bulan, apakah masih merekam? Oh masih. Kita pergi ke bulan yang ada pegawai tidak tetapnya agar lebih cepat, Juni, Juli, Agustus. Oh, di sini bulan Agustus ada Budi Sudarsono lagi. Kita pergi ke bulan Agustus. Di bulan Agustus ini pemotongan pajaknya jangan lupa diganti untuk Putri. Lalu kita ke tidak final untuk Budi Sudarsono. Sama seperti sebelumnya, kode objek pajak tenaga ahli. Jumlah penghasilan brutonya 30 juta sesuai yang ada di soal. Untuk DPP-nya ini 35 juta dari mana? Dari total penghasilan bruto di bulan Januari, April, Juli. 30 tambah 20 tambah 20 adalah 70 juta. 70 juta dikali 50% adalah 35 juta. Untuk perhitungan detailnya, jumlah penghasilan brutonya, nah 750.000. Selesai, kita bisa ke SSP dan SPT. Lalu kita ke SSP, di sini kita klik ubah. Lalu kita bisa pergi ke bulan mana nih? Habis Agustus, September. Apakah ada September? Ada Taufik Hadi.
Untuk daftar pemotongan pajaknya, kita harus mengubah putri. Lalu untuk SPT induknya, SSP 1 lembar, simpan. Oh iya, Taufik harinya belum dicek. Nah, di sini kode objek pajak tidak perlu perhitungan detail. Jadi di sini kita tinggal menginput jumlah penghasilan brutonya 75 juta. Apa kode objek pajaknya? Kodenya adalah 13. Imbalan kepada peserta kegiatan. Jadi Taufik Hadi di sini hadiah kejuaraan bulu tangkis yang diadakan. Jadi yang diadakan sama perusahaan ini tuh sebagai peserta kegiatan ya. Langsung diisikan 75 juta di penghasilan bruto. Daftar pengenaan pajaknya jangan lupa diisi 75 juta juga. Tarifnya 15%. Lalu sebelumnya kita harus menyamakan tanggal ternyata. Saya lupa. 30 September 2019. Ini 30 September 2019. Lalu kita SSP-nya tadi sudah kan? Belum ternyata. Yang sudah tadi SPT, SSP-nya belum. Selanjutnya kita pergi ke bulan Oktober. Ini bulan Oktober ada apa? Mei, September, Juni, Maret, Januari, April, Juli, Agustus. Jadi tidak ada pegawai tidak tetap ya, sudah tidak ada. Jadi kita hanya perlu mengganti putri di sini. Dan mengganti lampiran untuk SPT. Dan mengganti SSP. Selesai, kita pergi ke bulan November. Di bulan November juga tidak ada, jadi kita langsung ke satu masa pajak saja. Untuk putri kita ubah. Mengganti SPT untuk lampirannya. Dan mengganti SSP. Lalu kita pergi ke bulan Desember. Nah, di sini kita bisa ke satu masa pajak terlebih dahulu. Untuk bulan putri kita ganti terlebih dahulu ya. Sudah. Nah, di sini kita perlu mengisi daftar bukti potong. Untuk tidak final kan tidak ada di bulan Desember karena tidak ada pegawai tidak tetap. Lalu untuk final juga tidak ada karena tidak ada pegawai yang bersifat final dikenakan bukti potong final. Lalu di sini ada A1. A1 khusus ada di bulan Desember.
Henry kita masukkan nomor 1 di sini karena dia kan mantan pegawai, jadi perlu dimasukkan lebih awal di sini seharusnya. Untuk jenis kelamin laki-laki K0 jabatan staf, di sini kita perlu mengisi secara manual. Untuk rincian penghasilannya, dari mana saya mendapatkan angka-angka ini? Perlu satu persatu ya. Nah, jadi kita belum sampai ke Henry rupanya. Jadi di sini Henry 14.134.000 dari staf disoundkannya sejumlah 2 bulan karena Henry hanya bekerja selama 2 bulan di perusahaan ini, yaitu 14.134 dari 2 kali gaji pokok. Lalu untuk tunjangan lainnya, atau kita bisa isi di tunjangan PPh juga, tidak apa-apa. Di sini 3 juta dari tunjangan jabatan. 1.500.000 dikali 2 adalah 3 juta. Lalu untuk imbalan lain dan sejenisnya. Imbalannya dari mana nih? Dari JKK, JK sama BPJS ditotalkan. Lalu dikali 2. Di sini saya terbalik ya. JKK-nya 16.000 dikali 2, JK-nya dikali 2, ini dikali 2 baru ditotalkan. Totalnya di sini 359,044. Lanjut. Dia kan Henry kan belum pernah menerima THR. Yang ada di bonus gratifikasi jasa produksi dan THR, kalau misalkan pegawainya menerima THR, artinya perlu diisikan di sini. Penghasilan brutonya 17.493.044 sama seperti ini. Lalu untuk biaya pensiunannya adalah 874.650. Biaya jabatan atau biaya pensiun ya. Biaya jabatannya di sini ini ya. Ini biaya jabatan 437 dikali 2. Lalu untuk ini iuran pensiun atau iuran THT, JHT ini 2% dari gaji pokok dikali 2 bulan. Atau bisa dari JHT ini dikali 2. Hasilnya sama saja. Lalu biru-biru ini otomatis terisi. Untuk jumlah penghasilan netonya adalah 16.58500 PTKB-nya. PPh terutangnya 6 karena dia sudah tidak ada yang terutang. Telah dipotong masa sebelumnya yang dipotong dan dilunasi. Dan kita bisa klik simpan. Lalu bagaimana dengan yang lain seperti maharani sampai ke putri? Salah tekan. Di sini terisi ya. Jangan lupa perempuan selalu TK0. Lalu saya mengisinya sebelumnya di tunjangan lainnya, tapi bisa kita isi di tunjangan PPh ya, 72 juta. Dari mana ini 72 juta ya? Dari sini. Tunjangan jabatan 72 juta. 300 juta dari penggaji pokok dikali 12. Tunjangan jabatannya juga. Untuk ini dari JKK, JK, BPJS dikali 12. Saya masukkan ke premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, sama saja ya. Karena tugasnya sebagai penambah. Lalu untuk pengurangnya, di sini ada biaya jabatan 6 juta, di sini biaya jabatan atau biaya pensiun 6 juta, lalu iuran JHT-nya 6 juta 16.080 sebagai pengurang. THR dari mana nih? THR ya, THR.
150% dari gaji pokok 37.600.500. Lalu untuk penghitungan PPh-nya di sini ada angka 58.007. Dari mana kita dapatkan ini? Dari sini ya. Jadi di sini kan ada PPh 21 tahun 48 juta ditambah sama PPh THR. Nah, hasilnya 58 juta. Nah, dari situ kan. Yeay. Selesai. Klik simpan. Oh iya, kita jangan lupa mengecek tanggal bukti potongnya. Nah, di sini salah nih. Normalnya tanggal bukti potong untuk A1 ini itu tanggal 31 di akhir tahun, 31 Desember. Jangan sampai lupa. Untuk Putri juga. Setelah itu kita pergi ke 1 tahun pajak. Nah, kalau sudah masuk semua berarti sudah benar ya. Lalu tadi kan Henry keluar. Kalau keluar itu dimasukin ke sini ya, ke B. Berapa nih? Jumlah penghasilan bruto dia tuh yang disetahunkan. Oh, lupa. 17.493.004. Nah, untuk Henry sebelumnya kita perlu membuatkan bukti potong cetaknya Henry ya. Kenapa kita perlu membuatkan bukti potong dia? Karena ketika Henry ingin masuk ke perusahaan lain, itu dia perlu bukti potong ini agar dia bisa diketahui penghitungan PPh 21-nya yang sebelumnya, bulan sebelumnya, maksudnya bulan Januari Februari, sehingga untuk perusahaan baru tinggal menjumlahkan untuk bulan Maret sampai selanjutnya dari Henry ya. Bagaimana cara kita mencetaknya? Di sini kan ada bukti potong cetak Terus kan Henry kan A1. Di sini nih, kita klik cetak ya. Nah, ini kan sudah kan? Perlu dikasih ke Henry nih pas bulan Maretnya. Lalu kita pergi ke coba di sini daftar biaya. Oh, tidak perlu. Untuk SPT induknya lampirannya SSB. Ini tidak perlu, ini tidak perlu. Lalu tanggal 10 bulan berikutnya benar tahun 2020 karena sudah lewat tahunnya. SSB-nya kan berubah, diubah dulu. Nah, selesai. Sekarang kita bisa mengecek laporan SPD-nya terlebih dahulu. Angkanya apa sudah sama? Sudah sama, 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 sama.
Nah, seperti ini ya. Jadi kita dari sini kita juga perlu untuk mengecek tanggal-tanggal dari bupot. Untuk tanggal bupotnya harus sesuai dengan eh, sesuai dengan kapan mereka mulai bekerja, seperti pegawai tidak tetap saat Budi Sudarsono itu kan 31 Januari, berarti bupotnya Budi Sudarsono itu 31 Januarinya. Dari mana kita tahu tanggalnya bupot? Nah, ini salah kan ya. Tanggal bukti potong untuk pegawai tidak tetap itu tanggalnya saat dia bekerjanya, atau sesuai dengan keterangan soal ini 31 Januari 2019. Simpan. Untuk pegawai tetap itu kan tidak perlu ada tanggalnya kan ya. Bupotnya hanya terdapat di A1. Nah, di situ tanggalnya kan sama semua. Pokoknya seperti itu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bisa ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.